Bismillahirrahmanirrahim. Lafziyah yang hamzah. Kita akan membahas terlebih dahulu mad far'i yang sebabnya hamzah. Apa saja? Yang pertama adalah al-maddul wajibul muttasil. Mad wajib muttasil. An-Nazim Al-Imam Ibnu Jazari mengatakan wa wajibun in jaa qabla hamzati muttasilan in jumi'a bukan jami'a ya, in jumi'a bi kilmati. Typo. In jumi'a. Dhammah. Baru sadar ini fathah. Wa wajibun in jaa qabla hamzati muttasilan in jumi'a bi kilmati. Ketika terkumpul pada satu kata yang sama. Muttasil itu artinya apa? Muttasil secara bahasa artinya bersambung. Bersambung apa sih maksudnya? Maksudnya adalah mad asli yang bertemu dengan hamzah pada satu kata yang sama. Antara si huruf mad dan si hamzahnya itu berada pada satu lafaz, satu kata yang sama. Saat mad asli bertemu dengan hamzah pada satu kata yang sama, maka ia disebut mad muttasil. Namanya mad muttasil. Ada juga yang menyebut mad asli ya, mad asli. Kenapa disebut mad asli? Karena dia si hamzahnya itu asli bagian dari kata tersebut. Cuma untuk membedakan dengan mad asli yang tabi'i, makanya orang-orang lebih memilih istilah mad muttasil daripada istilah mad asli. Dan hukumnya apa? Hukumnya adalah wajib. Hukumnya wajib. Wajib apa? Wajib lebih dari 2. Jadi, kalau kita melihat ada mad bertemu dengan hamzah pada satu kata, maka tidak boleh dibaca 2 harakat berdasarkan ijma' kesepakatan para ulama. Berdasarkan kesepakatan para ulama ahli qiraat. Tidak ada yang dibaca 2 harakat. Minimal berapa? 3. Bagaimana kalau ada orang yang sengaja membaca 2, maka ini makruh. Sebagian ulama menilai haram. Kenapa haram? Karena itu termasuk hal yang disepakati para ulama. Makanya Asy-Syaikh Ali Al-Ghamidi mengatakan dalam kitab Al-Lahnu fil Qiraatil Qur'anil Karim, menyebutkan tidak haram lahan itu pada sesuatu yang masih diperselisihkan para ulama. Beliau mengatakan tidak haram seseorang terjatuh pada lahan yang masih diperselisihkan para ulama. Namun beliau tidak menyebutkan ya tidak berdosa atau tidak haram bagi orang yang terjatuh pada lahan yang disepakati para ulama. Jadi sesuatu yang sudah disepakati para ulama ini, maka ini ancamannya lebih berat. Ya. Cenderung mendekat kepada yang haram. Karena yang tidak haram itu yang memang masih diperselisihkan para ulama. Sedangkan mad wajib lebih dari 2 itu sepakat para ulama. Jadi kalau ada orang sengaja membaca mad wajib muttasil 2 harakat, maka ini sangat dekat dengan haram. Ya walaupun ulama yang lain berpendapat selama tidak mengubah makna, tidak haram. Begitu, ya. Wallahu ta'ala alam. Mad ini dihukumi wajib karena para qurra sepakat untuk menambahnya lebih dari 2 harakat, walaupun mereka tidak sepakat berapa atau tidak sepakat dalam menentukan berapa kadar panjangnya seperti yang tadi telah disinggung. Ittafaqu fil maddi wakhtalafu fil miqdar. Kebanyakan di antara para ulama membacanya 4 sampai 6 harakat, sedangkan sebagian yang lain membaca 3 harakat. Namun tidak ada satu ahli qiraat pun dari qiraah yang 10 yang meriwayatkannya dengan qasar, meriwayatkan dengan 2 harakat. Maka wajib untuk tidak meyakini bahwa membaca 2 harakat pada mad muttasil itu diperbolehkan oleh salah satu qurra. Wajib hukumnya ini kata siapa? Kata Imam Ibnu Jazari, untuk tidak yakin, untuk berlepas diri bahwa membaca 2 harakat pada mad muttasil itu boleh. Kita tidak boleh meyakini bahwa membaca mad muttasil 2 harakat itu boleh. Artinya apa? Kita harus yakin bahwa membaca mad muttasil 2 harakat itu terlarang. Kita harus yakin bahwa membaca
mad muttasil 2 harokat itu terlarang. Ini kutipan dari An-Nashrnya Imam Ibnul Jazari ya. Ini kutipan dari kitab An-Nashr fil Qiraatil Ashr dari Al-Imam Ibnul Jazari. Seperti itu. Kata beliau apa? Tidak boleh meyakini bahwa membaca mad muttasil. Membaca mad muttasil apa? Membaca mad muttasil untuk mad muttasil itu membacanya 2 harokat, itu diperbolehkan, itu nggak boleh diyakini. Jadi kita harus yakin tidak ada satu ulama pun yang membacanya qasar atau membacanya 2 harokat. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ini penting ya. Jadi hal yang sudah disepakati para ulama, maka kita tidak boleh menentangnya. Hal yang sudah disepakati para ulama, maka kita tidak boleh menentangnya. Makanya sebagian ulama mengatakan bisa haram hukumnya kalau ada orang yang sengaja membaca mad wajib itu 2 harokat. Haramnya bukan karena merusak makna, haramnya karena hal tersebut bertentangan dengan apa yang telah disepakati para ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Lalu berapa pilihan kita menurut riwayah Hafs jalur Asy-Syatibiyah? Adapun kadar panjangnya menurut riwayah Al-Imam Hafs jalur Asy-Syatibiyah adalah 4 atau 5 harakat yang dipilih secara konsisten dalam sekali baca. Contoh, waja'akumun nadhir. Berapa ketukan sih 4 harokat atau 5 harokat itu? Kalau masalah ketuk mengetuk seperti yang pernah diuraikan ya, ini tergantung ketukannya cepat atau lambat. Ya, hitungan jarinya cepat atau lambat. Kalau hitungan jarinya lambat, waja'akumun nadhir, segitu. Waja'akumun nadhir, 2 ketukan. Ketukan ketiganya sudah masuk di hamzah. Waja'akumun nadhir. Kalau misalnya agak cepat, waja'akumun nadhir, di keempatnya. Kalau lebih cepat lagi, waja'akumun nadhir. Sama saja, saya bacanya 4 harokat, tapi kok beda ketukan karena ketukannya lebih cepat daripada bacaan. Maka kita harus menentukan terlebih dahulu nih ketukannya mau pakai ketukan yang mana. Ya. Maka dikembalikan kepada masing-masing. Ketukannya enaknya pakai yang mana? Waja'akumun nadhir atau waja'akumun nadhir. Atau lebih cepat lagi, waja'akumun nadhir. Ya. Kalau kami biasanya kalau 4 harokat itu pakai ketukan yang pertengahan, yang kedua tadi, waja'akumun nadhir su'al azab si'a bihim, seperti itu. Itu kalau 4 harokat. Kalau 5 harokat ya tinggal di yang kelimanya. Waja'akumun nadhir su'al azab si'a bihim. Begitu ya. Itu adalah pilihan 4 atau 5 harakat. Namun ketepatannya harus talaqi. Jadi bukan bacaan yang mengikuti ketukan, tapi ketukan yang mengikuti hasil talaqi. Nanti itulah yang diajarkan. Jadi ketukannya harus mengikuti hasil talaqi dan kemudian itulah yang diajarkan. Allahu ta'ala a'lam. Hamzah pada ayat-ayat yang tadi telah dibaca seluruhnya merupakan bagian yang tidak terpisah dari kata tersebut. Cirinya apa sih bagian yang tidak terpisah? Kalau nggak bisa bahasa Arab ya repot ya. Cuma salah satu cirinya ketika kita waqaf, hamzahnya tetap terbaca. Wajah
su, si. Dan salah satu ciri, bukan satu-satunya ciri, kebiasaannya nih, kalau hamzahnya tidak ada alif, maka itu muttasil. Kalau hamzahnya di atas alif atau di bawah alif, maka itu kebiasaannya munfasil. Bagi yang belum mengerti bahasa Arab. Tapi sekali lagi kami ingatkan bahwa para pengajar tajwid, para pengajar Al-Quran, para musyrif dan musyrifah tahfidzul Quran, fardu ain belajar bahasa Arab. Fardu ain, berdosa kalau nggak belajar bahasa Arab. Berdosa kalau tidak belajar bahasa Arab. Fardu ain hukumnya.